Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali beribadah di rumah Tuhan. Kita mengucap syukur apapun keadaan kita saat ini. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan dan kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Karena kami percaya di tengah dunia yang sedang bergoncang ini, kami yakin dan percaya kuasa-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas kami semua Bapa. Dan sebentar kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas setiap kami, dimanapun kami berada. Dan kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk dalam hadirat Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan
disembah, layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita saudara. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita mau menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita datang kepada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Mari kita datang kepada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau bersorak-sorai, ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka, umatnya bersuka. Kita semua bersuka.
Mari kita saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya pada Engkau ya Tuhan. Saat Engkau berfirman, tiada sesuatu yang mustahil bagi-Mu. Karena kami percaya firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kuasa Allah nyata di dalam hidup kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami, apapun keadaan kami, dimanapun kami berada.
Dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, hidup kami ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau jamah setiap hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti kembali, beribadah kepada Tuhan, Raja segala Raja. Saudara, akhir-akhir ini pasti di antara kita banyak mengalami keletihan. Apalagi sudah 1 tahun lebih bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia mengalami pandemi yang luar biasa ini. Banyak manusia mengalami kesusahan, kelemahan, keletih lesuan. Mungkin termasuk anak-anak Tuhan juga. Nah saudara, hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita butuh kekuatan baru yang daripada Tuhan untuk memberikan kita kemampuan menghadapi pencobaan, tantangan, dan kesusahan yang ada di dunia ini. Saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Apakah kita termasuk di dalamnya? Saudara, kita harus mengaminkan firman Tuhan ini, bahwa kita harus menantikan Tuhan. Sebab daripadanya lah kekuatan, kemampuan yang baru kita bisa peroleh untuk berjalan menghadapi segala tantangan itu. Saudara yang kekasih, walaupun kita sebagai pelayan Tuhan sering melayani, tetapi saya yakin suatu saat kita akan pasti mengalami keletihan, kelesuan, bahkan kelemahan dalam rohani kita. Setiap kita butuh kekuatan baru daripada Tuhan. Nah, saudara kasih, kalau kita renungkan Alkitab, berapa banyak orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, termasuk kita. Kita harus tetap bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita semua. Saudara, apa arti menantikan Tuhan? Menanti adalah mengharap, menginginkan, menunggu, menyambut, dan merindukan. Nah, ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama menantikan Tuhan itu adalah memiliki hubungan. Saudara, saya yakin kalau saudara sedang menantikan seseorang, pasti saudara memiliki hubungan terhadap orang itu, saudara. Gak mungkin kalau kita menunggu seseorang, kita gak punya hubungan. Saudara pasti punya hubungan terhadap orang itu. Contohnya, kalau saya pergi keluar kota berapa lama dan saya kembali ke rumah, nah anak-anak saya menantikan saya. Nah pada saat saya pulang, wah disambut dengan luar biasa hangatnya. Saya yakin saudara juga mengalami hal seperti itu.
siapapun yang kita nantikan, kita juga pasti punya hubungan terhadap orang itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa Allah sangat mengasihi kita, sehingga Allah ingin berhubungan dengan kita. Allah sangat ingin kita memiliki hubungan dengan Dia. Makanya kita boleh memanggil Dia Aba, Bapa. Nah, saudara, hubungan Bapa dengan anak itu adalah hubungan yang sangat dekat. Kenapa sih harus dibilang hubungan Bapa dan anak? Seorang bapa pasti memberikan terbaik kepada anak-anaknya, saudara. Walaupun dia adalah orang yang jahat sekalipun. Apalagi Bapa kita di surga. Dia pasti memberikan apa yang saudara dan saya butuhkan. Dan tidak pernah terlambat. Saudara yang kekasih, saya merenungkan firman Tuhan dari awal penciptaan manusia. Yang diciptakan itu sempurna, baik adanya. Dan kemudian manusia baru diciptakan. Semuanya sudah ada dan manusia baru diciptakan. Berarti Allah Bapa adalah Allah yang menyediakan. Sampai hari ini pun juga Allah Bapa kita, Dialah penolong kita, Dialah penyedia kebutuhan kita, saudara. Saudara yang kekasih, saya teringat suatu hari anak saya yang kecil, dia agak cemberut setelah bermain dengan temannya. Dia bermain dengan anak seusia dia juga, 3-4 tahun. Nah, kemudian saya keluar dari rumah dan dia memanggil, "Daddy, sini Daddy." Dia pegang tangan saya dan dia bawa saya ke sebuah rumah. Ternyata rumah itu tetangga saya, seberang rumah. Di situ ada anak kecil, teman dia, seusia dia, teman bermain dengan dia. Ternyata ada salah paham, saudara. Nah, dia tidak berani melawan anak itu, temannya, karena ada salah paham. Dan dia pulang, memanggil saya, dia gandeng tangan saya. Dan kemudian dia membawa saya ke depan anak itu. Dan anak itu kemudian berjalan menjauhi kita. Dan apa yang anak saya lakukan? Saya ditarik terus, dan dia anak perempuan berani untuk menghadapi anak laki-laki itu. Dad, marahin dia, Dad. Saya terpukau juga dengan keadaan itu, saudara. Dan saya mengambil sesuatu poin dari situ, bahwa pada saat dia punya Bapa, Bapa itu hadir bersama-sama dengan dia. Dia punya kekuatan yang baru, saudara. Dia berani menghadapi apapun. Nah, demikian juga kita. Kalau kita memiliki Bapa, kita sadar bahwa ada Bapa kita di surga, pasti kita punya kekuatan yang baru untuk menghadapi segala tantangan, masalah dalam hidup kita. Saudara, Matius 6 ayat 32, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi ini adalah janji Bapa Allah kita, saudara, bahwa Dia tahu kita memerlukan semua itu. Dia tahu kebutuhan kita. Saudara, Bapa lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri. Jadi pada saat kita menantikan Tuhan,
Kita sadar kita punya Bapa di surga yang menyediakan, yang memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Saudara, poin yang kedua adalah berbicara mengenai kerinduan. Seseorang yang menanti-nantikan itu pasti memiliki kerinduan. Dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bapak Ibu Saudara, kita melihat Mazmur Bani Korah ini. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini berbicara mengenai kerinduan manusia kepada Allahnya. Nah saudara, hari ini, saat-saat ini, apakah kita punya kerinduan kepada Allah Bapa kita di surga? Dalam ibadah kita, dalam segala sesuatu, setiap hari, apakah kita merenungkan kita punya kerinduan atau enggak? Saudara, masa-masa pandemi ini kita harus sadar bahwa kita banyak waktu untuk merindukan Allah kita. Kita diberikan kesempatan untuk lebih dekat kepada Bapa kita di surga. Seperti Mazmur Bani Korah ini. Saudara, pelataran itu maksudnya adalah halaman, belum masuk ke dalam rumah. Jadi saya mau terangkan bahwa kerinduan manusia itu seperti itu kepada Allahnya. Belum sampai masuk saja dia sudah rindu akan hadirat Tuhan. Nah, kita mau belajar saudara, dalam saat-saat seperti ini, milikilah kerinduan kepada Allah. Milikilah kerinduan akan hadirat Tuhan. Saudara, di sini kita lihat lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saya merenungkan, jika pandemi ini berakhir, apa yang akan saudara lakukan? Mungkin saudara akan bertamasya, mungkin saudara akan jalan-jalan bersama keluarga, keliling dunia mungkin. Boleh-boleh saja saudara. Tetapi ingat, 1 hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi inilah saatnya kita punya kerinduan kepada Tuhan. Jangan mengeluh masalah pandemi ini saudara. Memang kita kebanyakan mengalami kesusahan. Tetapi kita harus tahu inilah saatnya kita merindukan hadirat Tuhan lebih daripada hal-hal yang lain. Menanti-nantikan berbicara mengenai kerinduan kepada Allah kita. Saudara, yang ketiga adalah berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan, jika demikian, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan berjaga-jaga. Dia akan melakukan persiapan, bukan hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Tetapi kita harus berjaga-jaga, kita harus melakukan persiapan. Persiapan akan apa? Bertemu dengan Tuhan. Saudara, pada saat pandemi mulai awal-awal, itu di grup WhatsApp saya isinya berita duka cita. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan dipanggil pulang Tuhan. Teman-teman kita, orang-orang, dan itulah yang mengisi hari-hari awal pandemi. Dan saat-saat ini dimulai lagi saudara. Nah, mari kita sadar bahwa kita butuh
berjaga-jaga, kita butuh persiapan. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil pulang Tuhan. Kita nggak tahu juga kapan Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Kita akan siap sedia pada saat kita melakukan persiapan. Kita berjaga-jaga. Saudara yang kekasih, menantikan Tuhan adalah berjaga-jaga. Nggak mudah, saudara, untuk memusatkan perhatian kita pada kedatangan Tuhan. Tapi secara sadar penuh, kita harus lakukan itu. Jaga hidup kita. Lakukan kebenaran, firman Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar saja, saudara. Setiap minggu kita mendengarkan firman. Setiap minggu kita cari firman yang bermanfaat. Tapi ingat, kita harus lakukan firman itu. Kita harus jaga-jaga. Kita harus melakukan persiapan. Maksudnya kita taat dan kita melakukan firman. Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi saudara, kita teringat dengan kisah gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mereka sama-sama menunggu kedatangan mempelai. Tetapi 5 gadis tidak melakukan persiapan. Tetapi 5 gadis bijaksana melakukan persiapan. Dan ada bedanya, saudara. Pada saat kedatangan mempelai pria, 5 gadis bijaksana itu ikut diterima. Tetapi 5 gadis bodoh tidak diterima oleh mempelai. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, kita akan siap pada saat-saat terakhir dengan cara bersiap sedia pada setiap saat. Mari saudara, menantikan Tuhan adalah kekuatan bagi diri kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu masa-masa ini adalah masa-masa yang tidak mudah bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang baru bagi kami anak-anak Tuhan. Kami sadar kami harus memiliki hubungan dengan Bapa kami yang di surga. Kami harus mempunyai kerinduan hari demi hari untuk bersama-sama memperoleh hadirat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Roh Kudus mampukan kami untuk setiap hari kami sadar bahwa kami membutuhkan Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Tuhan Yesus, firman-Mu telah disampaikan bagi umat-Mu. Kiranya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila saudara ada problem tertentu dan ingin didoakan, inilah waktunya. Saudara letakkan tangan di dada masing-masing, dan saya akan berdoa untuk saudara agar yang sakit disembuhkan, yang berpikulan berat karena tekanan ekonomi, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, Pengasih dan Penyayang, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Demikian juga mereka yang berpikulan berat karena tekanan ekonomi atau problem dalam rumah tangganya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuka jalan dan memberkati hidup-Mu.
Juga mereka yang lain yang ada sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan jemaat-Mu, supaya mereka beroleh kesehatan tubuh yang nyata. Berkati perekonomian mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa, Engkau dipermuliakan selama-lamanya. Sekarang marilah kita mengangkat tangan dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Dan demikian jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, amin.